Kita sering mendengar istilah jin kafir dan jin muslim di dalam agama Islam, baik dari dakwah para ustadz dan juga dari umat Islam. Dan salah satu ustadz pernah kita dengar berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Siapa jin muslim dan jin kafir ini? Mari kita pelajari surat Al-Jin pada Al-Quran. Yang bersabda di dalam surat Al-Jin. Al-Quran berkata, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, Quran Surah Al-Jin ayat 1. Dari kalimat, katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku dan seterusnya, adalah kalimat perintah dari Jibril kepada Muhammad. Sebab pada Quran Surah Asy-Syura ayat 51 sudah dijelaskan bahwa Allah SWT tidak mungkin berbicara kepada manusia. Kata gantiku pada kalimat ini menunjuk kepada Muhammad, pribadi yang mendapat perintah. Oleh karena itu, yang bersabda di dalam surat Al-Jin ternyata adalah Jibril. Mengapa Jibril menurunkan surat Al-Jin? Di dalam Al-Quran ada tertulis, "Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin." Quran Surah Ar-Rahman ayat 31. Untuk itu, kami menyediakan 2 sorga, yaitu kepada manusia dan jin. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Sebagaimana dijelaskan pada video-video saya sebelumnya bahwa sosok kami yang berhubungan dengan Muhammad adalah Jibril, bukan Allah. Sosok inilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Pernyataan jin di dalam surah Al-Jin. Jin takjub dan beriman kepada Al-Quran. Al-Quran berkata, sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Dan tatkala jin mendengarkan petunjuk Al-Quran, maka jin beriman kepadanya. Quran Surah Al-Jin ayat 13. Para jin yang takjub dan beriman kepada Al-Quran disebut jin muslim dan menjadi teman seiman dengan umat Islam, dan para jin yang tidak beriman kepada Al-Quran dan Muhammad disebut jin kafir. Oleh karena itu, jangan cemburu jika umat Islam selalu mengucapkan Assalamualaikum kepada jin ketika masuk ke rumah kosong, atau melewati tempat yang diduga ada jin muslim berdiam di sana. Sedangkan mengucapkan kata Assalamualaikum kepada umat Kristen banyak di antara umat Islam yang mengharamkannya. Siapa jin muslim di dalam surah Al-Jin? Jin pada Quran Surah Al-Jin ayat 4 memberitahukan tentang masa lalunya. Al-Quran berkata, dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 4. Jin tersebut adalah iblis yang diusir oleh Allah dari sorga di masa lalu. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Jin pada Quran Surah Al-Jin ayat 8-9 memberitahukan tentang masa lalunya. Dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Quran Surah Al-Jin ayat 8. Dan sesungguhnya kami, jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya, tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 9. Jin tersebut adalah iblis yang diusir oleh Allah di masa lalu. Aku tidak menghadirkan mereka yaitu iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Quran Surah Al-Kahfi ayat 51.
Jin adalah iblis yang diusir Allah dari sorga dan terkutuk. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir, sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu, iblis, terkutuk, dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Quran Surah Al-Hijr ayat 34-35. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu, keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Quran Surah Kahf ayat 28-29. Dari keterangan jin tentang masa lalunya dapat kita mengerti bahwa jin muslim ini adalah iblis yang telah diusir dari sorga dan telah dikutuk hingga hari kiamat, karena membangkang perintah Allah. Rasul yang diridainya yaitu Muhammad diberi penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Pada Quran Surah Al-Jin ayat 27, Rasul yang diridainya diadakan penjaga-penjaga. Kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 27. Sedangkan pada Quran Surah Al-Jin ayat 19 dikatakan bahwa Muhammad dikerumuni jin. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad berdiri menyembahnya yaitu melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Quran Surah Al-Jin ayat 19. Siapa sebenarnya penjaga-penjaga Muhammad pada surat Al-Jin ayat 27? Apakah mungkin malaikat Allah akan menjaga Muhammad yang juga dikerumuni jin yang telah dikutuk oleh Allah hingga hari kiamat? Surat Al-Jin ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran tidak berasal dari Allah yang dikenal di dalam Alkitab. Walaupun sama-sama menyebut Sang Pencipta itu adalah Allah, namun pada dasarnya Allah yang berfirman kepada Musa di Alkitab dikenal dengan nama Yahweh, sedangkan Allah yang diimani oleh agama Islam adalah bernama Allah, yaitu sosok pemilik dan yang melindungi Ka'bah.